Bab 1131 Perubahan dan Realisasi. Tuan S, akhirnya aku bisa merasakan kehadiranmu dengan jelas. Saat S masih takjub dengan perubahan baru pada tubuhnya, suara yang familiar, cemas, namun lega tiba-tiba terngiang di kepalanya. Mata S berbinar, Moira. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja aku tidak bisa menghubungimu, dan sepertinya aku telah disegel. Aku tidak bisa melihat apapun. Kalau bukan karena koneksi kita, suara Moira yang bergetar hampir seperti terisak-isak. Maaf, aku membuatmu khawatir. Sepertinya aku telah bertindak gegabah kali ini. S segera menenangkannya sambil mengumpat sistem dalam hati, menyadari bahwa semua ini adalah kesalahan sistem. Setelah kenaikannya, dia tidak dapat memanfaatkan kompas takdir pencuri abadi atau menghubungi Moira karena ki dan ruang batinnya terhalang sepenuhnya, semua berkat garis keturunannya yang dibuka segelnya oleh sistem. Namun, sekarang setelah dia menghilangkan masalah itu, Moira dapat menghubunginya, dan dia juga dapat merasakan kehadirannya dengan jelas. Bukan hanya Moira, tetapi dia juga dapat merasakan kembali hubungan dengan ruang batinnya dan seluruh ki-nya, yang sama sekali berbeda dari ki unsur. Bahkan, dia dapat mengatakan bahwa ki itu ratusan kali lebih kuat daripada ki unsur surgawi. Namun, S terkejut sesaat kemudian karena tidak ada lagi dua ruang dalam. Bahkan, dua ruang dalam marsial dan soul telah lenyap dari posisinya di ulu hati dan glabella. Kalau orang lain, mereka pasti sudah panik sekarang karena ruang dalam adalah fondasi bagi seorang kultivator, dan jika sesuatu terjadi pada mereka, mereka akan jadi seperti manusia biasa, seperti yang terjadi pada S saat ia naik tahta. Namun, S tidak panik karena ia masih bisa merasakan kultivasinya, dan ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Setelah memindai tubuhnya, ia akhirnya menemukan keberadaan Moira, yang seharusnya berada di ruang jiwanya sebelumnya. Apa ini? S tercengang saat merasakan bahwa dua ruang di dalam itu tampaknya telah menjadi satu kesatuan, dan lokasi kesatuan tunggal ini saat ini sebenarnya adalah hatinya. Namun, karena beberapa alasan, saat S mencoba mengintip ke ruang baru ini, dia tidak mampu dan merasa ada sesuatu yang hilang untuk menilainya. Mungkinkah aku memerlukan volume berikutnya dari teknik kultivasi pencuri surga untuk mendapatkan akses ke ruang batin yang menyatu ini? Tunggu sebentar, jika ruang batinku telah menyatu, bukankah kedua kiku seharusnya juga menyatu? Tapi, bisakah aku tetap merasakannya secara terpisah? S merenung karena ini menjadi rumit baginya. Namun, S tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan ia segera melihat ke sekelilingnya. Ketika ia melihat bahwa gua itu sunyi dan kosong, ekspresinya pun berubah. Kemana bocah itu pergi? S akhirnya teringat Cirus dan Cucu. Ketika dia memerintahkan sistem untuk memulai integrasi, dia memperkirakan hal itu akan memakan waktu beberapa saat, yang seharusnya cukup baginya untuk mengirim Cirus kembali ke ruang pencuri. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan langsung kehilangan kesadaran, dan setelah kegembiraan awalnya karena mendapatkan garis keturunan baru dan akhirnya mendapatkan kembali kultivasinya, dia akhirnya ingat tentang para pembuat onar kecil itu. Sistem, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyisiran garis keturunanku? S bertanya dengan cepat, tahu bahwa Cirus tidak akan langsung pergi untuk bermain-main, karena dia seharusnya menyadari kondisinya. Jadi, dia tahu itu pasti Cucu. Tetap saja, ia perlu tahu berapa lama waktu telah berlalu karena baginya, ia seperti hanya tidur beberapa jam saja. Butuh waktu 1794 hari. Apa? S terkejut karena hampir 5 tahun telah berlalu, dan dia akhirnya mengerti mengapa Cirus tidak ada di sana. Dia tahu dia mungkin tidak bisa berdiam diri melakukan apapun dalam situasi yang sama, apalagi Cirus. Aku seharusnya sudah menduganya setelah melihat sendiri waktu yang dibutuhkan Alina untuk menyapu garis keturunannya. Yah, setidaknya tidak butuh waktu lebih dari 3 dekade. S tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika dia telah melakukan pembersihan garis keturunan selama beberapa dekade. Aku harus menemukannya. S tidak berani meninggalkan Cirus sendirian. Lagi pula, di matanya, dia masih anak kecil yang naif dan hanya tahu cara bermain.
Peta nasib hidup. S dengan cepat membuka peta takdir langsung untuk pertama kalinya setelah kenaikannya. Lebih jauh lagi, sekarang dia tidak lagi dibatasi oleh garis keturunan, indera pencurinya kembali. Namun, karena beberapa alasan, indera pencuri itu hanya terbatas pada radius 100 mil, dan ia tahu bahwa inderanya tidak ditekan sama sekali. Saat peta takdir terbuka, yang terlihat hanya medan dalam radius 100 mil, dan ekspresinya berubah, apakah karena penggabungan juga? Pada saat ini, S dengan muram memperhatikan bahwa warna peta nasib itu sebenarnya bersinar dalam cahaya keperakan, dan penunjuk kompas berwarna emas gelap sudah menunjuk ke suatu arah tertentu. Hal lain yang S sadari adalah bahwa konsumsi Qi-nya untuk menjaga peta takdir tetap aktif berkurang setidaknya 50 kali lipat, yang sangat besar. NOVEL-B-IN.com. Namun, dia tidak peduli karena dia masih memikirkan Cirrus saat itu, dan karena indera pencurinya sangat berkurang, dia hanya bisa mengandalkan koneksinya dengan Cirrus untuk mengikutinya. Meskipun sangat samar, dia masih bisa merasakan arahnya secara umum. Tanpa ragu, S segera menuju ke arah Cirrus, meninggalkan jejak gelap, dan berubah menjadi reruntuhan. Sambil mengikuti jejak Cirrus, S juga tidak melupakan hal penting lainnya, seperti dia masih belum menjelajahi seluruh toko sistem secara menyeluruh. Belum lagi, dia tampaknya membutuhkan volume kedua teknik kultivasinya untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi dengan ruang batinnya saat ini. Jadi, tanpa menunda, S segera membuka bagian baru toko sistem untuk teknik dan keterampilan kultivasi, yang kini telah berubah menjadi mantra. Sama dengan toko sistem, toko teknik, mantra, 1132 teknik kultivasi pencuri surga, Vol. 2. Sama dengan toko sistem, toko teknik, mantra. 1. Teknik kultivasi pencuri surga, Vol. 2. Arsitek hati pencuri, jalan jiwa, roh. Biaya, 10 juta poin pencuri. 2. Teknik kultivasi pencuri surga, Vol. 2. Fisik hitam kenaikan universal, jalan bela diri tubuh. Biaya, 10 juta poin pencuri. 3. Kata-kata jiwa, buku panduan pesona gelap. Biaya, 25 juta poin pencuri. 4. Rune surgawi kenaikan, dasar. Biaya, 25 juta poin pencuri. 5. Prinsip pembongkar pencuri surga, dasar. Biaya, 100 juta poin pencuri. 6. Black Tempest, mantra bumi tingkat atas. Biaya, 1 juta poin pencuri. 7. Wahyu kegelapan, mantra kelas bumi atas. Biaya, 1 juta poin pencuri. Sama dengan. S tercengang saat melihat sistem baru yang menjual teknik dan mantra. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah dua teknik kultivasi pencuri surga. Meskipun dia tahu teknik kultivasi pencuri surga dibagi menjadi dua bagian, namun sebelumnya tidak pernah dipisahkan di toko seperti ini. Meskipun demikian, karena biaya kedua teknik itu masih di bawah kemampuan finansialnya, dia tidak keberatan membelinya secara terpisah. Akan tetapi, barang-barang lain di toko itu juga menarik perhatian S. Novel B. Jen. Soulwatch tampaknya memiliki lebih dari sekadar desper manual. Sekarang, ada cam manual. Kurasa aku tidak perlu khawatir memanipulasi makhluk hukum dengan buku panduan Soulwatch ini. Sedangkan untuk rune surgawi dan prinsip pembongkar, seharusnya dari kelas ASCENSION 1 hingga kelas 3, mengingat sistem itu menyebutnya dasar. Namun, kedua mantra itu tampak sangat aneh. Aku mendapat kesan bahwa hanya penyihir yang bisa menggunakan mantra, sementara yang lain menggunakan keterampilan, tetapi tampaknya aku salah. Lebih jauh, kelas-kelas itu. S segera meminta penjelasan pada sistem mengenai topik ini karena dia tidak ingin tidak tahu apa-apa, dan sistem tidak mengecewakannya dan menjelaskannya. Manipulasi Qi roh jauh lebih kuat dan kompleks daripada Qi elemental. Sebuah keterampilan mengharuskan seorang kultivator untuk memanipulasi Qi di dalam tubuh untuk melepaskan efek yang diinginkan, sementara mantra membutuhkan manipulasi Qi roh batin dan hukum di sekitar kultivator untuk menciptakan efek yang jauh lebih kuat, dan lebih cepat daripada keterampilan. Selain itu,
Makhluk tanpa garis keturunan tertentu tidak dapat memanipulasi hukum secara langsung tanpa mencapai level tertentu, dan itulah sebabnya keterampilan diciptakan. Namun setelah memasuki negara hukum, setiap orang akan memiliki kemampuan untuk memanipulasi hukum di sekitarnya, dan mereka dapat mempelajari penggunaan mantra. Seperti ras penyihir, yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi hukum di sekitarnya sejak lahir, mereka menyebutnya sihir, yang memberi mereka kemampuan untuk mengeluarkan mantra dari negara unsur. Hanya mantranya saja, seni kultivasi akan disebut seni mantra, dan keterampilan rahasia atau seni rahasia akan dikenal sebagai mantra terlarang dan mantra tabu. Ada 5 tingkatan mantra: bumi tahap bawah dan atas, langit tahap bawah dan atas, mistik tahap bawah dan atas, domain tahap bawah dan atas, dan surga tahap bawah dan atas. Es tercengang oleh informasi sistem tersebut, dan akhirnya menyadari kebenaran di balik mantra-mantra tersebut. Lebih jauh lagi, sistem tersebut melampaui itu dan memberinya informasi tentang seni mantra, mantra terlarang, dan mantra tabu beserta tingkatannya. Sekarang, ia tidak akan lagi tidak tahu tentang tingkatan atau nama baru dari keterampilan yang sudah dikenalnya. Jadi tanpa ragu, Es terlebih dahulu membeli jurus kultivasi pencuri surga lalu kedua mantra itu dan tidak menyentuh sisa pengetahuan yang ada di toko untuk saat ini karena jika dia ingin membeli semuanya, akan menghabiskan biaya sebesar 172 juta TP, dan dia tidak berani mengeluarkan uang sebanyak itu tanpa melihat ke toko-toko yang lain juga. Lagi pula, dia cukup yakin bahwa hadiah misi pencuri surga sebenarnya ada di toko sistem. Jadi dia harus menahan diri sedikit sebelum memutuskan untuk menghabiskannya dengan gegabah. Saat dia mengeluarkan perintah, sistem langsung melepaskan aliran pengetahuan ke dalam pikirannya. Saat teknik kultivasi pencuri surga, arsitek hati pencuri dan fisik hitam kenaikan universal diserap ke dalam pikirannya, dia merasa seolah-olah ada semacam kunci yang terkunci di dalam dirinya. Tiba-tiba, suara sistem berdering. Spirit Ki adalah gabungan dari martial dan soul elemental Ki. Dahulu, setiap orang dapat mengolah Spirit Ki secara langsung dan membangun tubuh hukum untuk memasuki keadaan hukum sambil memperkuat Spirit Ki. Jalan ini sebenarnya adalah jalan jiwa yang lengkap. Namun, jalur yang awalnya lengkap ini dipisahkan oleh surga, dan sekarang Ki roh bela diri dan Ki roh jiwa menjadi norma untuk mengolah tahap yang lebih tinggi dari jalur kultivasi. Hal ini tidak hanya menghentikan para kultivator dari membangkitkan hati kultivasi tetapi juga membuat mereka sangat rentan terhadap 3 kejahatan hati, yang akhirnya mengakhiri perjalanan mereka sebelum mereka dapat mencapai alam yang dapat mengancam surga. Namun, tipu daya surga tidak mengenal batas karena ia membagi jalan jiwa menjadi 2 dan menamainya jalan jiwa dan jalan bela diri, sedangkan sebenarnya, dalam kepalsuan kedua jalan ini, ia menghapus dan mengubur jalan bela diri yang asli. Jalan fisik universal. Fisik universal sangat penting dalam mencapai puncak dunia kultivasi. Tampaknya, seseorang tidak dapat mengubah takdirnya untuk menjadi bagian dari surga. Tetapi meskipun Anda mengetahui tentang jalur fisik universal, tetap saja mustahil untuk mengolahnya karena surga telah sepenuhnya memutus jalur ini. Banyak pencuri surga yang tewas saat mencoba menapaki jalur ini. Mengolah fisik universal tidak akan mendatangkan hukuman surgawi tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Itulah sebabnya sistem memberi peringatan kepada tuan rumah sebelum dia memutuskan untuk memilih berjalan di jalur fisik universal, yang tidak dapat dilalui semua orang. Meskipun Anda telah memenuhi prasyarat awal untuk memulai fisik universal, bahkan di era yang terlupakan oleh waktu, jalur ini dianggap sangat sulit karena membutuhkan terlalu banyak sumber daya, dan rasa sakit yang harus ditanggung tidak manusiawi. Mata Es terbelalak saat mendengar suara serius dari sistem, dan dia bahkan lebih terkejut saat mengetahui kebenaran di balik kedua jalan itu dan jalan sebenarnya yang terungkap tepat di depannya. Jadi, apa yang kulakukan selama ini hanya mengolah jalur jiwa yang lengkap? Tanya Es, masih tidak percaya. Ya dan tidak. Karena jalur jiwa sangat berubah sementara yang lain terputus sama sekali, Anda perlu memenuhi persyaratan khusus sebelum Anda dapat mengolah jalur ini di masa sekarang. Volume 1 Kultivasi Pencuri Surga sangat penting untuk membangkitkan hati kultivasi, yang merupakan kunci untuk berkultivasi di jalur jiwa. Memperoleh hati kultivasi juga membuka pintu untuk jalur fisik universal,
tetapi Anda juga memerlukan fisik fantastis lengkap dengan garis keturunan dan meridian dari elemen absolut. Semua yang telah kau lakukan adalah untuk membuka jalan bagi pilihan ini, dan sekarang kau dapat memutuskan sendiri apakah kau ingin mengikuti jalan jiwa dan raga yang lengkap atau jalan jiwa yang lengkap. Apapun yang kau pilih, akan sangat sulit apakah kau memutuskan untuk mengikuti kedua jalan itu dan berjuang untuk menyelesaikannya atau memilih satu jalan dan berjuang melawan musuh abadimu. S benar-benar terdiam sebelum tersenyum pahit dan mendesah menyesal. Katakan saja langsung bahwa aku tidak punya pilihan sama sekali. Tapi bahkan jika aku punya jalan yang lebih mudah, kurasa aku tidak akan memilihnya setelah tahu bahwa aku akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Matanya berkilat penuh tekad. Satu hal yang kupelajari setelah menyaksikan mimpi buruk itu adalah, apapun yang terjadi, selama kau punya kekuatan, kata-katamu adalah mutlak. Bab 1133 Jalan Sejati Tubuh dan Jiwa. Setelah menata ulang informasi tentang teknik kultivasi pencuri surga, S akhirnya mengerti apa yang dibicarakan sistem itu. Arsitek hati pencuri adalah tentang mengolah ki dan jiwa sambil memperkuat hati kultivasi. Hati kultivasi juga berisi ruang batin, yang sekarang disebut dunia batin. Ia perlu menyerap ki roh surgawi atau ki roh primordial ke dalam jiwanya dan memahami hukum utama. Dengan demikian, ia memperluas dunia batin dengan hukum utama dan mengasimilasi hukum tambahan lainnya hingga menjadi dunia nyata. Lebih jauh lagi, hukum utama dunia batinnya adalah kegelapan, yang juga merupakan atribut dunia batinnya, dan menyebutnya dunia kegelapan tidaklah salah. Alam pertama dari alam kenaikan disebut hukum asimilasi jiwa. Meskipun nama alam ini berbeda dari apa yang Avos katakan kepadanya, inti dari alam ini hampir sama. Dia perlu mengubah jiwanya menjadi jiwa hukum dan mengasimilasinya dengan tubuh hukumnya, mengubah jiwanya menjadi roh primordial, dan kemajuannya akan diukur dengan 1-100% dari 1 hingga 10 bintang. Lebih jauh, S juga memperhatikan bagian yang aneh tentang arsitek hati pencuri. Meskipun dia perlu berkultivasi seperti seorang kultivator normal dengan mengumpulkan ki roh, dia dapat berkembang lebih cepat hanya dengan melakukan pencurian. Artinya, meskipun dia kehilangan bila EXP dan SP, selama dia melakukan pencurian tingkat tinggi, kultivasinya akan berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, bahkan mungkin lebih cepat daripada dengan EXP dan SP. Keuntungan terbesarnya adalah dia tidak perlu lagi mencari sesuatu seperti elemental orb untuk masuk ke alam yang lebih tinggi. Keuntungan ini hampir membuat S menangis kegirangan. Namun, hal-hal tidak sesederhana itu dengan fisik hitam kenaikan universal. Karena teknik ini sama sekali berbeda dari teknik kultivasi spirit ki. Pertama, ada prasyarat untuk mulai mengolah teknik ini, dan seperti yang dikatakan sistem, dia menyelesaikan semuanya. Prasyaratnya adalah jantung kultivasi, fisik fantastis, meridian fantastis, dan garis keturunannya, yang semuanya harus dimiliki oleh satu elemen absolut. Meskipun S tidak tahu apa itu elemen absolut, ia merenungkan bahwa kegelapan adalah salah satu elemen tersebut. Selain itu, sistem persyaratan tidak menyebutkan bahwa tubuhnya harus sekuat senjata elemen terlarang tingkat 10. Meskipun S tidak tahu apakah ia memenuhi persyaratan ini atau tidak, karena sistem tidak menyebutkannya dan memberinya kesempatan, itu hanya bisa berarti bahwa tubuhnya juga memenuhi persyaratan ini. Lagi pula, jika S memikirkannya dengan jernih, tubuhnya selalu cukup kuat karena terus-menerus mengalami pembaptisan guntur surgawi. Namun, ini adalah yang paling mudah dicapai karena sistemnya karena setelah itu muncul bagian tentang mengubah tubuhnya menjadi senjata sungguhan, yang mampu menghancurkan realitas itu sendiri. Ini adalah esensi sejati dari fisik universal. Menurut Universal Ascension Black Physics, tubuhnya akan diukur berdasarkan tingkat senjata di alam Ascension. Untuk mengubah tubuhnya menjadi senjata Ascension Grade 1, ia membutuhkan 99 senjata halus Upper Ascension Grade 1 dengan afinitas kegelapan atau material setara dengan afinitas tersebut. Setelah itu, ia membutuhkan kuali yang kuat untuk menampung semua senjata atau material dan, terakhir, api roh dengan afinitas kegelapan untuk meleburnya menjadi bentuk cair. Nov L.B. Jen. Namun, bagian paling penting datang berikutnya, yang juga mengungkapkan mengapa sistem telah memberitahunya bahwa proses ini akan sangat menyakitkan.
Bagian terakhirnya adalah dia perlu berada di kuali itu, menyerap senjata atau bahan tersebut ke dalam tubuhnya, dan memurnikannya dengan teknik Universal Ascension Black Physics. Meskipun demikian, satu-satunya kelegaan adalah bahwa Universal Ascension Black Physics sama sekali tidak relevan bagi arsitek Tifing Heart. Ini berarti bahwa sekarang, ia berjalan di jalur tubuh dan jiwa yang sejati, dan ia hanya perlu menjalani hukuman surgawi untuk arsitek Tifing Heart. Akan tetapi, ini tidak berarti fisik universal tidak memiliki kesengsaraan tersendiri. Faktanya, jika dia mampu bertahan hingga akhir, hanya akan ada satu kesengsaraan setelah dia memurnikan tubuhnya ke tingkat kenaikan terlarang tingkat 10. Namun tidak ada informasi apapun tentang kesengsaraan ini, hanya peringatan keras, jadi S memutuskan untuk melupakannya dan baru memedulikannya saat waktunya tiba. Lagi pula, dia masih jauh dari mencapai peringkat terlarang. Terakhir, begitu S mulai mengolah fisik hitam Universal Ascension, ia akan membangkitkan sesuatu yang unik bagi para kultivator tubuh sejati, Force, dan akan mampu menggunakan satu jurusnya di Ascension Grade 1. Tidak seperti Spirit Ki yang digunakan oleh para kultivator biasa, Force mewakili kekuatan penghancur mentah dari tubuh itu sendiri. Satu unit Force dapat menghancurkan gunung dan meratakan medan, dengan satu unit yang memiliki daya hancur setara bom 1 megaton. Hanya memikirkan tentang tenggelam dalam logam cair sambil memurnikan tubuhnya dengan kekuatan luar biasa seperti itu membuat S merinding. Namun, pikiran tentang musuh-musuhnya gemetar menghadapi kekuatannya. Memperkuat tekadnya, dia menggertakkan giginya, bertekad untuk menahan rasa sakit dan membuka potensi sejati dari Universal Ascension Black Physics. Sedangkan untuk mantra Black Tempest dan Dark Reflection, sebenarnya mantra-mantra tersebut merupakan mantra tipe peningkatan dengan tingkat kemahiran awal, menengah, lanjutan, dan sempurna. Yang pertama adalah mantra gerakan. Dengan menggunakannya, kecepatan keseluruhannya akan meningkat dari tahap awal sebanyak 5 kali lipat ke tahap sempurna sebanyak 20 kali lipat, sedangkan yang kedua adalah mantra optik. Dengan memanfaatkannya, kekuatan mantra atau kemampuan optik apapun akan meningkat sebanyak 5 hingga 20 kali lipat juga dengan tingkat kemahiran yang sama. Aku harus segera menemukan Cirus sebelum mulai mendalami teknik kultivasi dan mantra-mantra ini. Selain itu, sekarang teknik kultivasi jiwaku terhubung langsung dengan pencurianku, aku harus melihat panel pencuriku. Masih ada beberapa hal baru yang belum dijelaskan sepenuhnya oleh sistem. Tanpa ragu, S membuka panel pencuri. Bab 1134 Sang Pencuri Penyihir. Sama dengan. Panel pencuri. Pekerjaan tidak dapat diubah, pencuri. Nama pencuri, pencuri langit. Tanda hubung. Pangkat pencuri, pencuri penyihir, pencuri tingkat lanjut, awal. Pencurian diperlukan untuk peringkat berikutnya, rendah, 10.000 pencurian. Pencurian level rendah sama dengan 100.000 poin pencuri. Tengah, 1.000 pencurian. Pencurian tingkat menengah sama dengan 1 juta poin pencuri. Tinggi, 500 pencurian. Pencurian tingkat tinggi sama dengan 10 juta poin pencuri. Tanda hubung. Bagian hitungan pencurian. Pencurian tingkat rendah, 0/10.000. Pencurian tingkat menengah, 0/1000. Pencurian tingkat tinggi, 0/500. Tanda hubung. Judul pencuri, 12. Uskup Kegelapan, baru. Efek judul, mampu meningkatkan kemahiran, mantra, yang berhubungan dengan kegelapan satu tingkat kemahiran secara instan. Pencuri pikiran. Efek judul, memori apapun yang Anda curi akan memiliki peluang 10% lebih besar untuk menjadi memori paling berharga di laut pengetahuan target. Terkenal dan terkenal, tahap lanjutan. Efek gelar, semua orang takut dengan nama Anda, nama pencuri, dan perbuatan Anda bergema seperti guntur di setiap sudut surga ini. Nama asli Anda, nama pencuri, akan menimbulkan 10% ketakutan di hati orang lain selama mereka mengetahui nama pencuri, dan perbuatan Anda. Catatan, gelar ini tidak efektif terhadap anggota rumah dan makhluk hidup yang tidak bermusuhan. Pembohong dingin, menengah. Pembohong dingin tingkat menengah membuat 50 juta makhluk, hanya untuk kultivator, percaya sepenuhnya pada kebohongan Anda. Efek gelar,
Ada peluang 7,5% lebih besar bahwa orang akan percaya sepenuhnya pada kebohongan Anda. Pencurian besar-besaran tingkat menengah, baru tingkat menengah, memperoleh nilai penilaian luar biasa. Efek gelar, setiap pencurian, nilai penilaian hebat akan secara otomatis menghasilkan hadiah 2x. Ksatria Kegelapan 3 baru. Efek judul, serangan apapun yang dipenuhi kegelapan atau hukum apapun yang terkait dengan kegelapan akan menghasilkan 9% lebih banyak kerusakan dan menyebabkan efek korosi, yang sulit disembuhkan. Kurung kurawal buka tanda tanya. Efek judul. S memperoleh gelar yang tidak diketahui ini setelah menciptakan inti pedangnya yang unik, pencuri simbolik. Pencuri simbolik, menginspirasi orang lain untuk menjadi seperti Anda dan menjadi pencuri idola mereka. Efek gelar, dengan setiap pencurian, Anda akan mendapatkan 1000 poin pencuri ekstra, pencuri identitas awal. Pencuri identitas awal mencuri atau memalsukan identitas unik yang belum pernah muncul di langit fana sebelumnya dan membuat semua orang, penggarap dari alam 1 hingga 8, mengenali, mempercayai identitas tersebut. Efek gelar, saat pencuri surga menggunakan pencurian atau pemalsuan untuk mendapatkan identitas, efek penyamaran tambahan sebesar 10% akan ditambahkan ke keterampilan penyamaran, harta karun penyamaran, dan rune penyamaran, predator poin pencuri. Deskripsi, kumpulkan 1 miliar poin pencuri dari pencurian. Efek judul, pengukur poin pencuri telah dibuka. Sekarang Anda dapat melihat nilai poin pencuri setiap orang, tidak termasuk anggota rumah pencuri atau orang yang dianggap bukan target dan tidak layak oleh tuan rumah, pencopet bencana awal. Tahap awal, kolektif mencopet dari lebih dari 1 juta penggarap. Efek gelar, Anda akan mendapatkan 1% poin pencuri lebih banyak dari pencurian mencopet, pencuri penyihir baru. Keterangan, mencapai peringkat pencuri tingkat lanjut. Efek gelar, sekarang Anda dapat mengatur ulang periode cooldown dari 1 kemampuan pemanggilan simbol pencuri sekali per minggu. Simbol pencuri, burung hantu bijak yang jahat. Kemampuan memanggil simbol, 3. 1. Devilish All Wings, tingkat lanjut. Deskripsi, mampu memanggil sayap burung hantu bijak iblis. Kemampuan, terbang tanpa kendala di bawah kendala ruang atau blokade apapun. Batas, 2 menit. Cooldown, 7 hari. Catatan, 1. Kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2. Keterbatasan kemampuan dapat meningkat seiring dengan peningkatan alam tuan rumah. 2. Tanduk hukum iblis, tingkat lanjut. Deskripsi, mampu memanggil tanduk burung hantu bijak iblis. Kemampuan, siluman tak terdeteksi di surga kenaikan fana, batas, 10 detik. Cooldown, 10 hari. Catatan, 1. Kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2. Keterbatasan kemampuan dapat meningkat seiring dengan peningkatan alam tuan rumah. 3. Mata wawasan iblis, tingkat lanjut. Deskripsi, mampu memanggil mata burung hantu bijak iblis. Kemampuan, memberikan penglihatan yang ditingkatkan yang dapat menembus ilusi, mendeteksi kebohongan, dan mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan pada objek, formasi, atau musuh di bawah surga kenaikan fana. Batas, 5 menit. Cooldown, 8 hari. Catatan, 1. Kemampuan dapat ditingkatkan dengan peningkatan simbol pencuri. Catatan, 2. Keterbatasan kemampuan dapat meningkat seiring dengan peningkatan wilayah tuan rumah. Ketenaran pencuri, tidak diketahui. Ketenaran pencuri sebelumnya di langit fana, seluruh surga. Tanda hubung. Misi pekerjaan, 0. Sama dengan. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan saat melihat kemampuan pemanggilan baru dan kemampuan sebelumnya, yang kini diperkuat hingga tingkat yang menggelikan. Meskipun waktu pemanggilan telah disesuaikan, selama ia dapat mencapai alam yang lebih tinggi, ia tahu ia dapat dengan mudah mengatasi keterbatasan ini. Namun, yang tidak diduga S adalah saat ia membuka panel pencuri, notifikasi sistem lain akan muncul tepat setelahnya, dan notifikasi itu mengenai sesuatu yang hampir ia lupakan karena ketidakhadiran Cirrus. Sama dengan selamat, jubah pencuri cekatan telah ditingkatkan menjadi jubah pencuri penyihir.
Jubah pencuri penyihir awal, harta karun rahasia kelas 3 Ascension atas. Deskripsi, harta yang hanya dapat digunakan dengan ki roh primordial. Kemampuan, efek bela diri dan pertahanan jiwa tingkat kenaikan 3, memperbaiki diri sendiri, menopang diri sendiri, perubahan warna, perubahan bentuk, peningkatan 9% dalam mantra hukum terkait pencuri, penyerapan ki roh otomatis, pembelokan ki roh, tingkat kenaikan 3, mengurangi 9% kerusakan dari serangan hukum apapun, 100% pertahanan terhadap semua serangan keadaan elemental. Sama dengan. S langsung menghentikan lajunya dan cepat-cepat mengeluarkan jubah pencuri penyihirnya, yang telah berubah menjadi kain lap tua compang camping setelah kenaikannya, dan dia tidak memiliki ki untuk memperbaikinya saat itu. Namun, jubah compang camping itu kini benar-benar baru. Warnanya hitam pekat tanpa tanda apapun, seolah-olah jubah ini dibuat dengan kain ruang gelap. Di balik jubah panjang itu terdapat warna biru tua milik burung hantu bijak iblis, yang membentangkan sayapnya yang agung. Tanduk iblisnya tampak lebih panjang dan sedikit bengkok, dan tampaknya ada tanda rahasia hitam misterius di matanya. Terlebih lagi, S merasakan hubungan yang erat dengan jubah pencuri penyihir, seolah ada sesuatu dalam dirinya yang sangat gembira dengan kehadirannya. Apakah ada roh di sana sekarang? S bertanya-tanya dengan penuh harap. Karena dia tahu tentang roh-roh di harta karun tingkat kenaikan, bagaimana mungkin harta karun sistem tidak memilikinya juga. Tetapi saat ia mencoba berkomunikasi dengannya, tidak ada yang keluar kecuali perasaan gembira, yang juga cukup samar. Pada akhirnya, ia menyerah dan memutuskan untuk menjelajahinya lagi nanti. Tanpa ragu, S segera berganti ke jubah barunya. Saat ia mengenakannya, ia merasa seolah-olah sebagian tubuhnya telah kembali padanya dan merasa berdaya. Lebih jauh lagi, gelombang kenyamanan mengalir padanya saat dia mengenakan jubah. Dia sekarang dapat dengan jelas merasakan ki primordial mengalir ke dalam tubuhnya, secara pasif mendorong kultivasinya. Nov L.B. Jen. Dengan satu pikiran, dia menyembunyikan simbol pencuri di balik jubahnya karena dia tidak ingin mengungkapkannya kepada siapapun. Lagi pula, dia tahu simbol ini akan segera menjadi sasaran perhatian dan kemarahan semua orang. Bab 1135 Manfaat Akhir. Sama dengan. Rumah pencuri. Aturan dan regulasi Thief House. Pembuatan aturan tetap, 2. Token perubahan aturan, 0. Tanda hubung. Rumah pencuri, level 2. Pemimpin rumah, S. White. Tanda hubung. Anggota DPR, 3/6. 1. Noah Knight, pencuri genre, pencuri pembunuh, Dev, awal. Peringkat rumah, anggota veteran. Lihat detail lebih lanjut. 2. Freya Witch, pencuri genre, pencuri jahat, Dev, awal. Peringkat rumah, anggota veteran. Lihat detail lebih lanjut. 3. Interfox, pencuri genre, pencuri tanpa wajah, Dev, awal. Peringkat rumah, anggota veteran, lihat detail lebih lanjut. Tanda hubung. Poin rumah, 10.092. Tanda hubung. Misi rumah, 0. Tanda hubung. Misi pemimpin rumah, edit. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Hukuman rumah, hukuman sistem, 0. Hukuman pemimpin rumah, edit. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Tanda hubung. Toko rumah, 3/6. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. 1. Pencuri pembunuh 2. Pencuri jahat 3. Pencuri tanpa wajah. Toko daur ulang. Tanda hubung. Platform penukaran poin rumah. Catatan, selama misi rumah, fitur ini tidak akan tersedia. Nilai tukar, 10 poin pencuri sama dengan 1 poin rumah. Tanda hubung. Kunjungan rumah, gunakan 10 poin rumah untuk menggunakan fungsi ini guna menghubungi siapapun di rumah pencuri kapanpun dan dimanapun. Kunjungan rumah Anda tidak dapat diabaikan. Pertemuan rumah baru, fungsi eksklusif untuk pemimpin rumah. Deskripsi,
Panggil anggota rumah dari jarak manapun untuk rapat di dalam ruang rumah pencuri selama 100 menit sebelum mereka akan secara otomatis dikirim kembali ke lokasi awal mereka. Nov LB, Jen. Biaya, 100.000 poin rumah. Keterbatasan level 2, Anda hanya dapat memanggil masing-masing anggota rumah satu kali sebelum waktu pertemuan rumah mereka akan dihentikan sementara selama 60 hari sebelum Anda dapat menggunakan pertemuan rumah tersebut lagi. Rumah pencuri. Deskripsi, hanya anggota Thief House yang dapat memasuki ruang privat ini untuk melatih keterampilan dan kultivasi anggota Thief House, kapasitas saat ini, 6. Fungsi buka kunci, 4. 1. Kamar budidaya pencuri, deskripsi, kamar budidaya eksklusif untuk anggota rumah pencuri dengan lingkungan budidaya binatang buas untuk genre pencuri spesifik mereka. Ruang-ruang budidaya, 1000 meter kubik, sesuai dengan ruang pencuri, 2. Ruang pelatihan pencuri. Deskripsi, ruang pelatihan pencuri dapat membuat boneka pelatihan pada tingkat kultivasi yang sama dengan anggota rumah atau 3 tahap di atasnya. Boneka pelatihan akan memiliki keterampilan dan harta yang sama dengan anggota rumah. Anggota rumah dapat menggunakan boneka pelatihan ini untuk bertarung dan berlatih. Informasi lebih lanjut. Biaya, 10.000 poin rumah per boneka pelatihan. Batas maksimum pelatihan boneka, 33. Ruang virtual stimulasi pencurian. Deskripsi, 1. Ruang virtual stimulasi pencurian dapat dengan sempurna merangsang semua keterampilan pencuri. Mantra, Del, yang dimiliki anggota rumah, memberikan wawasan dan membantu mereka mengembangkan kemampuan mencuri mereka dengan kecepatan dan persepsi yang sangat tinggi. Biaya, 1000 poin rumah untuk 1 jam alami. 4. Pengganda waktu. Deskripsi, waktu akan dipercepat di dalam ruang kultivasi rumah pencuri dari dunia luar, batas, percepatan 3x sesuai dengan ruang pencuri. Biaya, 100 poin rumah per jam anggota rumah. Catatan, 1. Efek pengganda waktu akan tersedia di semua fungsi rumah pencuri bagi siapapun yang mengaktifkannya hingga waktu habis. Jika seseorang mengaktifkan pengganda waktu, mereka akan dapat menikmati efeknya di ruang budidaya pencuri, ruang pelatihan pencuri, dan ruang virtual stimulasi pencurian. Catatan, 2. Anggota rumah pencuri dapat mengaktifkan semua fungsi ini sesuka hati dengan membayar poin rumah. Atau pemimpin rumah dapat mengaktifkannya dengan membayar secara pribadi. Tanda hubung. Fungsi rumah pencuri. Fungsi yang tersedia, 1. Kamar pemimpin rumah, kunci. Deskripsi, tempat tinggal untuk pemimpin rumah di rumah pencuri. Biaya pembukaan, 10 juta poin rumah. Skema pembaruan ruang pencuri hidup. -1. Ruang 2.500 meter kubik plus kapasitas penyimpanan 25 humanoid. Biaya, 100 harta karun ruang penyimpanan kelas 2 Ascension atas plus 25 juta poin pencuri. -2. Ruang 5.000 meter kubik plus 50 kapasitas penyimpanan humanoid biaya, 500 harta karun ruang penyimpanan kelas 5 Ascension atas plus 50 juta poin pencuri. -3. Ruang 7.500 meter kubik plus kapasitas penyimpanan humanoid 100 plus fungsi akselerasi waktu 4x. Biaya, 1000 harta karun ruang penyimpanan kelas 7 Ascension atas plus 2 harta karun afinitas waktu kelas 8 Ascension atas plus 100 juta poin pencuri. -3. Ruang 10.000 meter kubik plus kapasitas penyimpanan humanoid 1000 plus fungsi akselerasi waktu 5x. Biaya, 3 inti alam independen lanjutan plus 1 harta karun afinitas waktu kelas 9 Ascension atas plus 1 miliar poin pencuri. Tanda hubung. Catatan, host saat ini tidak memiliki cukup sumber daya untuk skema peningkatan apapun yang tersedia. Toko sistem, toko barang. 1. Token peningkatan kenaikan sarung tangan pembongkar pencuri surga. Biaya, 100 juta poin pencuri. 2. Busur hama, Tivish Soul Cord bentuk kedua. Biaya, 50 juta poin pencuri. 3. Token rekrutmen Thief House, 3. Biaya, 10 juta poin pencuri. 4. Koin surga bodoh, 3. Biaya, 50 juta poin pencuri. Toko sistem, toko alkimia. 1. Pil surgawi yang diremajakan, 999 tersedia. Deskripsi,
seketika menyembuhkan luka fisik internal dan eksternal apapun di alam surga kenaikan fana, bahkan dari ambang kematian. Catatan, hanya orang dengan landasan surgawi yang dapat menggunakan pil ini. Biaya, 1 juta poin pencuri per pil. Ramuan pemulihan roh surgawi, 999 tersedia. Deskripsi, segera pulihkan ki roh hingga kapasitas penuh. Catatan, hanya orang dengan landasan surgawi yang dapat menggunakan eliksir ini. Biaya, 1 juta per eliksir poin pencuri. Pil pencuri surga, 3. Deskripsi, 1 pil dapat membantu kultivator kultivasi pencuri surga. Biaya, 100.000, 0000 poin pencuri. Sama dengan. Setelah S selesai dengan panel pencuri, ia dengan cepat menelusuri panel yang tersisa dan bagian toko. Tempat pencuri yang masih hidup masih di luar jangkauanku saat ini sementara ada beberapa hal penting dan aneh di toko sistem sekarang. Namun, yang terpenting adalah rumah pencuri dan fungsi barunya. Mata AC berbinar penuh harap saat dia menatap ruang pemimpin DPR dalam fungsi yang tersedia. Dia selalu ingin memasuki rumah pencuri dan menikmati semua fasilitasnya, tetapi sistem tidak pernah mengizinkannya. Namun, kesempatan yang telah ditunggu-tunggunya akhirnya tiba, dan ia akan bodoh jika melewatkannya. Namun masih ada yang membuatnya tidak puas saat ia bertanya kepada sistem dengan nada kesal, "Sistem, apakah Anda tidak memasukkan fungsi rumah ini dalam hadiah? Lalu mengapa saya harus membayarnya?" Namun, jawaban sistem itu hanya diam dingin, membuatnya geram. Yang bisa dilakukannya hanyalah mendesah dan menerima nasibnya. Ia tahu ia tidak bisa lagi menyimpan poin pencuri itu, terutama di hadapan godaan seperti itu. Meskipun begitu, S tetap menundanya karena ia akhirnya semakin dekat dengan posisi Cirus. Ketika ia melihat tempat di depannya, ia terkejut karena ia berdiri di sekitar gunung berapi yang masih aktif. Bab 1136 Pertemuan tak terduga. Merasakan suhu tinggi dan hukum api yang kuat di udara, ekspresi S tampak serius karena indera pencurinya memancarkan peringatan samar saat dia melihat ke arah gunung berapi yang menjulang tinggi, mengeluarkan asap hitam dari mulutnya yang besar. Langit tertutup awan abu tebal dan gelap. Namun, yang menarik perhatian S adalah dia masuk ke tempat ini tanpa menyadarinya. Meskipun dia sedang membereskan pembaruan sistem, dia tidak sepenuhnya tenggelam di dalamnya. Meskipun dia dalam mode sembunyi-sembunyi dan berlari dengan kecepatan penuh, menempuh jarak hampir puluhan mil dengan satu langkah, dia masih bisa merasakan perubahan hukum yang sangat besar ini. Lagi pula, sekarang kultivasinya tidak lagi terhalang dan bahkan menjadi lebih kuat setelah perubahan garis keturunannya, dia bahkan lebih peka terhadap hukum dan merasakan penalaran yang mendalam dengan hukum tersebut. Tetapi satu hal yang dia yakini sepenuhnya adalah bahwa Cirus berada di suatu tempat di gunung berapi aktif yang memberinya sedikit perasaan mengerikan. Bocah kecil itu mungkin telah menemukan semacam harta karun elemen api di gunung berapi itu. Tapi tetap saja aneh bahwa dia tidak membalas transmisiku. Karena mengenalnya, dia seharusnya sudah berlari ke arahku saat dia merasakan kehadiranku. Ada yang salah. Mata S berkilat dengan sedikit kekhawatiran sebelum niat membunuh samar-samar melintas di antara mereka. Meskipun dia agak marah pada Cirus yang mengambil risiko seperti ini, dia lebih khawatir tentang keselamatannya. Dia masih anak kecil di matanya, dan dia tidak pernah membiarkannya mengalami keluhan atau kesulitan apapun sejak dia menganggapnya sebagai keluarga. Jadi jika ada yang menyakitinya, dia tidak akan menahan diri. Seperti kilatan petir yang gelap, S dengan cepat berjalan menuju mulut gunung berapi. Dia juga melihat peta takdir, yang berkilauan dalam warna perak. Namun S lebih khawatir tentang potensi ancaman di sekitarnya daripada tentang harta karun. Tepat saat S mencapai puncak gunung berapi, gempa bumi tiba-tiba muncul, seluruh gunung berapi tiba-tiba bergetar. Semua bab baru di Elbin.com. Mengaum, raungan dahsyat tiba-tiba bergema bagai guntur, dan suhu di sekitar gunung berapi itu tiba-tiba naik ke tingkat yang sangat tinggi, mengaduk-aduk hukum api bersamanya. S tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba menyebar dari inti gunung berapi, dan seluruh gunung berapi itu tampak mendidih, seolah-olah akan meletus. Namun,
Fokus Es langsung teralih saat ia merasakan kehadiran Cirus yang jauh tiba-tiba mendekat, dan ia datang tepat ke arahnya. Lebih jauh lagi, Es merasa ngeri saat ia merasakan kehadiran Cirus, yang tampak cukup lemah. Niat membunuh hampir terwujud dalam dirinya, tetapi dia mengendalikan diri dan segera mencoba menutup jarak. Tidak butuh waktu lama bagi Es untuk akhirnya bisa melihat Cirus, tetapi dia memucat saat melihat cucu, dengan banyak bekas luka berdarah, dikelilingi oleh api kuning pucat dan berlari langsung ke arahnya, meninggalkan jejak api. Namun, Es sama sekali tidak peduli dengan cucu karena ia fokus pada sosok kecil yang diselimuti api milik cucu. Sosok itu adalah Cirus, dan sayapnya tampak terbakar abis, begitu pula bulunya yang dulu berkilau. Ada luka dalam tepat di bawah lehernya yang kecil. Matanya yang kecil nyaris tak terbuka, dan ia tampak melihat ke arah Es, kesulitan menuntun cucu ke arahnya. Mata Cirus yang nyaris tak terbuka tiba-tiba berbinar lega saat melihat sosok berkerudung yang dikenalnya tiba-tiba muncul di udara tipis. Sosok itu tampak memancarkan aura gelap yang menakutkan, tetapi ia bukanlah targetnya. Malah, ia bisa merasakan di tengah amukan emosi Es yang gelisah dan khawatir yang mendalam terhadapnya. Bebe, kakak, maafkan aku. Ia hampir tidak dapat mengucapkan kata-kata itu karena ia telah kehilangan kesadaran. Bagaimanapun, ia hanya mampu mempertahankan kesadarannya karena ia ingin membawa cucu ke Es karena ia tahu ia akan aman begitu Es tiba. Sekarang setelah dia akhirnya melihat Es, seluruh kelelahan akibat cedera itu dan pelariannya menimpanya. Es merasakan hatinya sakit saat mendengar suara lemah Cirus, dan matanya hampir memerah. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya karena dia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan sedang mendekat, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksa kondisi Cirus atau bertanya kepada cucu apa yang menyebabkan Cirus terluka parah. Namun, apapun itu, dia tahu bahwa dia juga tidak cocok untuk itu, atau membalas dendam akan menjadi tindakan yang sangat bodoh. Sebaliknya, dia punya cara yang lebih baik untuk memastikan siapapun yang melakukannya akan membayar harga yang sangat mahal yang akan dia sesali seumur hidupnya. Cucu segera berhenti di depan Es karena kondisinya tidak baik karena Cirus, tetapi mata kecilnya dipenuhi kebencian saat dia berteriak marah, "Bos besar! Itu Mountain Tyrant! Dia menyakiti bos dengan kejam!" Mata Es menyipit saat mendengar nama ini, dan dia akhirnya mengerti bagaimana Cirus terluka begitu parah. Dari penjelasan cucu yang membingungkan, sepertinya Mountain Tyrant memainkan semacam trik untuk menyakiti Cirus, itu bukan pertempuran langsung. Namun, dia tidak punya waktu untuk mendengar keseluruhan ceritanya, dan dia segera mengangkat Cirus dan cucu, "Jangan melawan. Aku akan mengirim kalian ke tempat yang aman. Tapi jangan berpikir bahwa aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja." Es menatap cucu dengan dingin. Dia tahu cucu akan berperan besar dalam hal ini, tetapi karena dia melihat cucu menyelamatkan Cirus, dia tidak akan meninggalkannya. Lagi pula, Cirus tampaknya sangat peduli dengan teman bermainnya. Jadi, dia memutuskan untuk mengirimnya ke ruang pencuri, yang sekarang diperkuat setelah peningkatan sistem. Dia juga memberitahu Eva dan Alina tentang kondisi Cirus sehingga mereka dapat merawatnya menggantikannya. Saat berikutnya, Es segera menggunakan Thief Shelter. Dia bisa saja menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri dari tempat kejadian seketika, tetapi dia ingin tetap tinggal dan melihat wajah Mountain Tyrant ini, yang telah menyakiti Cirus dan, jika memungkinkan, memberinya hadiah yang tak terlupakan. Bagaimanapun, begitulah cara Sky Stealer membalas dendam. Bab 1137 Platina Merah. Dari mulut gunung berapi itu, tiba-tiba muncul siluet raksasa yang menyemburkan lava cair dengan tubuhnya yang besar. Es, yang tidak terlalu jauh dari sana, menyaksikan kejadian ini dengan dingin sambil bersembunyi di dalam ruang menggunakan tempat perlindungan pencuri. Binatang raksasa itu memiliki tubuh seperti banteng, dan kulitnya dipenuhi sisik merah tua. Binatang itu memiliki dua kepala banteng dengan tanduk merah menyala dalam api merah terang, memancarkan aura api yang kuat. Kehadirannya saja sudah menaikkan suhu ke tingkat yang sangat tinggi. Itu adalah Inferno Two-Headed Bull, binatang ajaib berstatus hukum di alam prajurit kenaikan bintang 9. Di pegunungan Beast Calamity, ia dikenal sebagai tiran gunung.
Ia adalah penguasa pegunungan ini yang bahkan 5 sekte besar tidak berani menyinggungnya meskipun ia hanya seorang prajurit kenaikan puncak. Es nyaris tak mampu mengendalikan hasrat membunuhnya saat melihat binatang ajaib berkepala dua itu, karena ia tahu dialah dalang di balik kondisi Cirrus saat ini. Namun, ia tahu itu akan menjadi pertarungan yang sia-sia karena ia dapat dengan jelas merasakan kultivasi lawannya yang unggul, dan ia belum sepenuhnya menguasai spirit ki. Jadi, ia hanya bisa menahan keinginan untuk mengalahkan Avos dan memenggal kepala makhluk itu. Namun, Es tiba-tiba menyadari sesuatu, dan matanya berkilat karena keheranan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, siluet hominoid yang kabur secara ajaib muncul tepat di samping Mountain Tyrant, tampak seperti semut di samping Mountain Tyrant yang sangat besar. Namun, sosok yang kabur ini berani berdiri di sampingnya meskipun tekanan mengerikan dilepaskan oleh binatang buas itu. Ini hanya bisa berarti bahwa orang ini lebih kuat daripada tiran gunung atau setidaknya berada di alam yang setara. Karena tiran gunung membiarkan orang ini berdiri begitu dekat dengannya, ini berarti hubungan mereka sama sekali tidak biasa. Kemana perginya mereka berdua? Mountain Tyrant meraung marah dengan suaranya yang berat, jelas tidak percaya. Apa, mereka lolos dari deteksimu? Sebuah suara tua bertanya dengan tidak percaya dan gelisah, itu jelas sosok yang kabur itu. Mereka dalam satu kelompok. Es tercengang, hatinya terasa dingin sekali, karena situasi ini benar-benar di luar dugaannya. Mountain Tyrant melepaskan aura tak kasat mata yang menyelimuti seluruh gunung berapi, bahkan hingga ke tempat yang jauh, kedua kepala bantengnya menjadi semakin gelap. Apakah mereka menggunakan mantra terlarang untuk melarikan diri? Kita sama sekali tidak bisa mendeteksi mereka. Kali ini, kepala kedua berbicara dengan suara feminin. Tidak, bahkan jika mereka berhasil lolos dari beberapa mantra terlarang tipe luar angkasa, mereka seharusnya tidak dapat menghilangkan tanda hukum kita secepat itu. Kepala suara laki-laki itu membalas dengan sedikit rasa gentar. Suara tua itu berbicara saat ini dengan nada muram. Tidak, bukan tidak mungkin untuk menghapus tanda hukummu selama mereka telah membantu makhluk yang jauh lebih kuat darimu. Sang tiran gunung terdiam pada saat ini karena amarahnya tampaknya telah berkurang setengahnya setelah mendengar dugaan suara tua itu. Jadi, kau menyerah pada roh api bawaan burung itu. Meskipun aku tidak tahu ras apa yang dimilikinya, roh api bawaannya seharusnya masuk dalam Mystic Flame Chart. Sang tiran gunung bertanya dengan ragu-ragu. Jelas tidak mau. Suara tua itu menjawab dengan nada dingin, aku bukan orang yang akan menyerah tanpa tahu siapa yang kuhadapi. Tapi masalahnya, kita bahkan tidak tahu di mana binatang itu menghilang dan siapa yang membantunya menghilangkan tanda hukummu. Kalau saja kau bisa menahan mereka di sini sampai aku tiba. Garis keturunan burung itu seharusnya lebih mengerikan daripada yang kau buat. Bagaimanapun, tempat ini dikelilingi oleh formasi labirin ilusi hukum yang kuat, dan hanya mereka yang dapat melihat melalui ilusi atau seseorang di alam master kenaikan yang dapat masuk ke sini. Tetapi burung itu dapat datang ke sini meskipun hanya seorang prajurit kenaikan bintang 1, belum lagi dia bahkan dapat melarikan diri darimu. Tetapi tidak ada gunanya memikirkan hal ini lagi karena kesempatan itu sudah hilang. Meskipun demikian, karena tempat ini telah terekspos dan jika burung itu memiliki pendukung yang kuat, kita harus memindahkan gunung berapi Crimson Platinum ke tempat lain. Masih ada waktu sebelum Crimson Platinum terwujud, aku tidak bisa mengambil risiko. Lagi pula, jika kau tidak melindungi tempat ini, itu akan menjadi bencana, dan semua kerja keras selama berabad-abad itu akan sia-sia. Dia menyatakan dengan nada yang tidak dapat disangkal. Crimson Platinum. Kenapa ini terdengar begitu familiar? Es bingung ketika mendengar sosok yang samar itu menyebutkan nama yang familiar ini. Setelah memikirkannya lebih dalam, matanya melebar saat dia akhirnya mengingatnya. Novel, B. In.com. Bukankah aku butuh 1 kilogram Crimson Platinum untuk meningkatkan kompas takdir pencuri abadi? Es merasakan jantungnya sedikit berdebar kencang saat dia akhirnya teringat bahan-bahan dalam skema peningkatan kompas takdir pencuri abadi, dan Crimson Platinum adalah salah satu bahan tersebut. Dia tidak menyangka akan menemukannya di semua tempat, dan tampaknya Cirrus tanpa sadar telah membantunya. Meskipun demikian, dia sama sekali tidak senang.
Dua kepala Mountain Tyrant bersinar dengan enggan karena ia tahu apa artinya memindahkan Crimson Platinum Mountain dari Beast Calamity Mountain Rank. Ini berarti hari-harinya sebagai Mountain Tyrant sudah berakhir. Ini membuatnya menggertakkan giginya hanya dengan memikirkan bagaimana para prajurit yang naik pangkat itu melakukan aksi yang memalukan padanya. Tapi kemana kau akan memindahkannya? Apakah kau punya Earth Spirit Vein lain yang belum diambil? Karena tanpa itu, aku tidak bisa membantumu mengolah Crimson Platinum, dan waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya akan meningkat secara eksponensial. Kata Mountain Tyrant. Ketika aku menemukan tempat ini dan dirimu, aku hanyalah seorang tetua istana luar, jadi aku harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan keberadaan Crimson Platinum. Namun, sekarang aku adalah seorang tetua sekte dalam, aku dapat melindungi barang-barangku, dan tidak seorang pun akan berani memasuki wilayahku. Lagi pula, bukankah aku sudah berjanji padamu bahwa begitu aku memiliki cukup kekuatan, aku akan membantumu melepaskan belenggu garis keturunanmu. Sudah saatnya untuk menunjukkan bahwa keputusan yang kau buat hari itu tidak salah. Biarkan aku membawamu ke sekte pelindung artefak Inferno. Suara tua itu menyatakan dengan bangga, dan mata tiran gunung yang enggan itu berkilauan dengan kegembiraan saat ia benar-benar melupakan keluhannya. Sekte pelindung. Dia dari sekte kelas 2. S yang tengah memperhatikan pembicaraan mereka terkejut ketika sosok yang kabur itu menampakkan nama tersebut. Pada saat ini, sosok yang kabur itu tiba-tiba mengeluarkan platformasi abu-abu dan meletakkannya di permukaan gunung. Saat berikutnya, dia mulai menggumamkan mantra dengan kecepatan yang menggelikan, dan tanda-tanda mulai menyebar di permukaan gunung. Selanjutnya, penampakan gunung berapi yang biasa itu tiba-tiba berubah. Permukaannya yang berbatu tiba-tiba berubah menjadi permukaan seperti batu giok merah tua. Es tiba-tiba merasakan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis, hukum ruang angkasa. Apakah dia berencana untuk memindahkan seluruh gunung ini? Apakah ini yang dia maksud dengan mengubah lokasi? Apakah aku juga akan memindahkan gunung ini, atau tidak akan berhasil dengan Thief Shelter? Apapun masalahnya, haruskah aku mencoba teleportasi dengan gunung ini dan melihat kemana orang ini pergi? Lagi pula, Crimson Platinum tampaknya cukup langka, dan yang terpenting, aku masih harus membayar mereka atas apa yang mereka lakukan pada Cirrus. Es tiba-tiba terjerumus dalam dilema, dan setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia akhirnya mengambil keputusan ini meskipun berisiko. Bagaimanapun, ini juga merupakan kesempatan untuk menjauhkan diri dari sang pembela surga. Bab 1138 Domain Neraka Roh. Di dalam jantung Spirit Inferno Domain terdapat sebuah Spirit Vein kelas langit yang berpadu dengan api, yang mewujud dalam wujud burung api. Di atas urat nadi roh, yang terletak di dalam kaldera gunung berapi, sekte pelindung Inferno artefak tumbuh subur di tengah panas yang menyengat. Bangunan-bangunan dari kaca vulkanik berkilauan dalam kabut panas yang selalu ada, dan bau belerang yang menyengat terasa berat di udara. Mereka juga merupakan kekuatan penguasa domain Inferno Roh. Terkenal karena kendali mereka yang tak tertandingi atas api, sekte pelindung Inferno artefak melatih pengikut mereka dalam seni menempa berbagai macam senjata kenaikan. Akan tetapi, para pembudidaya tidak hanya menempa senjata kenaikan yang sangat kuat, tetapi juga melunakkan tubuh dan jiwa mereka dalam panas yang tak henti-hentinya, berusaha menjadi tak terkalahkan seperti api itu sendiri. Sekte pelindung artefak Inferno dihormati di seluruh domain Inferno Roh karena keterampilan mereka yang tak tertandingi dalam menempa dan dedikasi mereka yang tak tergoyahkan dalam melindungi rahasia api. Diselimuti misteri, sekte pelindung artefak Inferno menjaga pengetahuan dan teknik mereka dengan ketat. Hanya sedikit orang luar yang diizinkan masuk ke wilayah kekuasaan mereka yang berapi-api, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil keluar dengan rahasia mereka yang utuh. Di pinggiran sekte pelindung artefak Inferno, tersebar di sekitar gunung berapi utama, terdapat kerucut bara yang lebih kecil dan telah punah. Pada saat ini, di dalam salah satu kerucut yang terlupakan tersebut, yang diselimuti abu dan asap abadi, sebuah lingkaran teleportasi tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, sebuah gunung merah muncul di atas lingkaran teleportasi tersebut. Berdiri di atas mulut gunung berapi berdirilah sang tiran gunung dan sosok setinggi 6 kaki dalam jubah merah panjang, dia tidak lagi diselimuti kabut.
Penampilannya adalah wajah manusia keriput dengan rambut panjang merah terang, dan ada tanda api merah di antara alisnya yang tajam. Sungguh kehadiran hukum api yang magang. Kau tidak berbohong padaku ketika kau mengatakan urat nadi roh bumi pegunungan Biscalamity tidak dapat dibandingkan dengan urat nadi roh langit sekte pelindung artefak Inferno. Kau seharusnya membawaku ke sini lebih cepat karena aku sudah bisa memurnikan Crimson Platinum sekarang. Mountain Tyrant berseru dengan ketidakpuasan, namun sedikit kegembiraan cukup jelas dalam suaranya. Lelaki tua itu terkekeh saat mengenang masa lalu dan menjawab, jika aku masih berstatus seperti sekarang, aku akan dengan senang hati menurutinya. Namun, tidak perlu berkutat di masa lalu. Meskipun tempat ini terbengkalai, tempat ini masih sangat dekat dengan pintu masuk utama sekte pelindung artefak Inferno. Hanya pengikut sekte luar yang mungkin tersandung di sini saat mereka keluar dari sekte untuk mencari pengalaman, tetapi peluang terjadinya hal itu hampir nol karena garis lurus tersebut merupakan zona terlarang, dan kecuali seseorang memiliki keinginan mati, mereka tidak akan datang ke sini. Jadi, ini adalah tempat yang tepat untukmu tinggal. Begitu Crimson Platinum terwujud, aku akan membawamu ke dalam sekte dan memenuhi janjiku. Meskipun demikian, untuk amannya, aku akan mengatur beberapa formasi, dan jika seseorang kebetulan masuk ke sini, aku akan langsung tahu. Jangan mengambil tindakan terhadap murid sekte manapun karena jika kamu membunuh seseorang yang ditandai oleh sekte tersebut akan langsung mengetahuinya, dan mereka dapat dengan mudah melacak lokasinya. Aku tidak akan dapat membantumu saat itu, jadi cobalah untuk mengulur waktu sampai aku tiba. Katakan saja kepada siapapun yang datang ke sini bahwa kamu adalah binatang roh tetua api Emil, dan mereka tidak akan mengambil tindakan gegabah terhadapmu. Tapi aku yakin kau tidak akan menemui masalah. Fokus saja pada penyelesaian penyempurnaan. Selama tidak ada yang tahu kau adalah penjaga Crimson Platinum, tidak ada yang akan memperhatikan kehadiranmu. Setelah Penatua Emil memberikan instruksi ketat kepada tiran gunung, dia mulai menyusun lempengan formasi di sekitar kerucut bara, mengaktifkan susunan formasi kompleks untuk menyembunyikan gunung platinum merah tua. Namun, ia masih belum selesai. Ia menggunakan kemahirannya untuk memanipulasi awan abu di atas kerucut bara untuk mengaburkannya lebih jauh sebelum menyusun formasi lain di pintu masuk kerucut bara. Setelah memastikan semuanya berjalan lancar, dia meninggalkan jimat khusus bagi Mountain Tyrant untuk berkomunikasi dan memerintahkannya untuk menghubunginya setelah Crimson Platinum terwujud, dan baru setelah itu dia kembali ke artefak Inferno Guardian Sect. Namun, tanpa sepengetahuan Penatua Emil dan Tiran Gunung, seorang pencuri juga berhasil berteleportasi dengan Gunung Platinum Merah Tua. Setelah S memutuskan untuk mengambil risiko menumpang Crimson Platinum Mountain, tepat saat gunung tersebut hendak berpindah tempat, dia segera keluar dari tempat perlindungan pencuri dan berpindah tempat bersamanya. Penatua Emil gagal menyadari gelombang samar di angkasa ini karena formasi teleportasi telah menutupinya. Bahkan seorang kultivator tipe angkasa tidak akan menyadari perbedaannya. Saat gunung itu diteleportasi, S segera menggunakan tempat perlindungan pencuri lagi sebelum aura ruang formasi itu menghilang. Dia berhasil bersembunyi lagi, dan dia mendengar semua yang dikatakan Penatua Emil kepada Mountain Tyrant. S menunggu sebelum Mountain Tyrant menghilang ke dalam mulut gunung berapi Crimson Platinum Mountain sebelum akhirnya menghela napas lega. Infiltrasi artefak Inferno Guardian Sect berhasil sepenuhnya. Aku tak pernah menyangka akan datang ke sekte kelas 2, dan cukup jelas bahwa tempat ini jauh dari gunung bencana binatang, jadi pembela surga tidak akan bisa menemukanku. Tetapi aku masih harus mencari cara untuk merebut Crimson Platinum. Sudah jelas bahwa aku tidak dapat mengambilnya sampai ia terwujud atau bahwa Elder Emil pasti sudah lama mengambilnya. Detail waktu manifestasinya yang tepat juga masih samar-samar sekarang, tetapi karena dia mengatakan waktunya semakin dekat dan lokasi ini tampaknya memiliki pengaruh besar pada manifestasinya, aku harus waspada. Tetapi aku tidak bisa tinggal di sini seperti ini. Bahkan jika aku tetap bersembunyi di sini dan menunggu platinum merah itu terwujud, aku tidak akan bisa mencurinya di hadapan Mountain Tyrant, dan melawan Elder Emil adalah hal yang mustahil. Aku hampir harus meninggalkan tempat ini dan kemudian kembali setelah mendapatkan kendali penuh atas ki rohku dan meningkatkan kultivasiku.
Selain itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengumpulkan lebih banyak informasi tentang surga kenaikan fana, dan tempat apa yang lebih baik untuk melakukannya selain dari sekte kelas 2. Bibir Es melengkung penuh harap saat dia memutuskan untuk menyelinap ke sekte pelindung artefak Inferno dan menggunakan sumber daya sekte tersebut untuk membalas dendam pada Mountain Tyrant dan Penatua Emil Demicirus. Keluar di tengah semua formasi itu cukup mudah bagi Es, karena dia memanggil sayap burung hantu bijak iblis, tanduk hukum iblis, dan mata wawasan iblis sekaligus. Bab 1139 Zona Terbatas Mematikan. Sebuah hantu gelap dengan sayap halus terbang menembus awan abu tebal, menyembunyikan kerucut bara yang terlupakan. Melewati awan abu, hamparan dataran berbatu, tebing terjal, dan ladang abu vulkanik terlihat. Jenis area ini sulit bagi siapapun yang tidak mengenal bentang alam berbahaya ini. Selain itu, tidak terlalu jauh dari kerucut bara di sebelah barat terdapat rambu-rambu besar yang mengesankan, dan tertulis di rambu-rambu tersebut peringatan keras tentang akses terbatas dan potensi bahaya di depan. Namun, hantu gelap itu tampaknya tidak gentar dan menuju ke area terlarang tanpa ragu-ragu. Kecepatannya sangat cepat, dan ia menempuh jarak ratusan mil dalam hitungan detik. Ketika hantu itu hampir 1000 mil jauhnya ke dalam area terlarang, pemandangan mulai berubah. Sebuah gurun tandus yang terbentuk oleh letusan gunung berapi muncul. Ada punggung gunung berapi yang bergerigi melintasi area tersebut, diselingi oleh jurang dalam yang memuntahkan udara super panas dengan lava mendidih. Daerah yang luas dipadatkan oleh aliran lava, menciptakan medan seperti labirin yang tampaknya sulit dilalui. Geyser merah meletus dengan batuan cair, menimbulkan ancaman terus-menerus bagi siapapun yang melintasi daerah itu dengan berjalan kaki. Retakan dalam di bumi memuntahkan api terus-menerus, menciptakan dinding api. Dinding api itu tidak normal, tetapi mengandung hukum api yang kuat. Tanpa pemahaman mendalam tentang hukum api dan ketahanan api, bahkan kemampuan terbang pun tidak berguna di tempat ini. Tidak heran ini adalah zona terlarang. Aku bahkan merasa cukup panas meskipun fisikku istimewa. Jika ada seorang kultivator elemen tanpa hukum api sebagai elemen utamanya, mereka pasti sudah berubah menjadi uap sekarang. Bahkan seseorang dengan pemahaman hukum api tidak akan mampu menahan panas ini lama-lama. Es dengan serius menilai zona terlarang itu. Sebelumnya, dia berpikir bahwa selama dia tidak masuk terlalu dalam ke zona terlarang ini, itu akan menjadi tempat yang bagus untuk menundukkan kepalanya sebentar, setidaknya sampai dia menerapkan teknik kultivasinya yang baru. Padahal, dia belum sampai 1000 mil dari daerah ini, dan dia mulai merasa khawatir. Selain itu, peta takdir juga menunjukkan daerah ini berwarna merah, yang berarti tempat ini cukup berbahaya baginya. Selanjutnya, saat ia masuk lebih dalam, ia tiba-tiba merasakan tekanan halus menyerang langsung jiwanya. Es tidak tahu bahwa zona terlarang ini bahkan dapat menghalangi seorang jenderal besar Ascension, dan serangan terhadap jiwanya yang ia rasakan dapat menyebabkan kelelahan, disorientasi, dan bahkan halusinasi seiring berjalannya waktu. Sementara panas ini dapat secara langsung merusak tubuh fisik semakin lama seseorang terpapar padanya. Ia baik-baik saja karena fondasi surgawi dan fisiknya yang fantastis. Meskipun demikian, ia masih terlalu lemah untuk menjelajah lebih jauh ke dalam zona terlarang ini dan menjelajahi rahasianya. Karena dia baru tiba di surga kenaikan fana selama beberapa bulan, dia tidak tahu bahwa seluruh surga dipenuhi dengan tempat-tempat seperti itu. Para kultivator menghindari tempat-tempat seperti itu, dan sekte-sekte juga melindungi mereka dari tempat-tempat seperti itu. Sekte pelindung artefak Inferno juga berfungsi sebagai perisai, dan ada pos penjaga di pintu masuk tempat ini, yang menghentikan para kultivator untuk masuk. Belum lagi, para kultivator dari domain Inferno Roh juga secara aktif menghindari tempat ini karena mereka mengetahuinya. Akan tetapi, masih banyak celah keamanan yang ada dan orang masih bisa tanpa sengaja masuk ke tempat ini jika tidak cukup berhati-hati karena bentang alam yang aneh di wilayah Spirit Inferno. Setelah Es merasakan bahaya sesungguhnya di tempat ini, dia tidak lagi berpikir untuk masuk lebih dalam, dan dia segera menemukan daratan kecil yang terbuat dari lava. Meski tampak kokoh, saat ia menginjaknya, ia bisa merasakan kekosongan di bawah kakinya.
Panas yang menyengat ingin menembus tubuhnya, dan ia bahkan berkeringat deras sekarang. Terlebih lagi, waktu kemampuannya untuk memanggil sudah hampir habis. Tanduk hukum iblis sudah hilang, dan saat dia mendarat, sayap burung hantu bijak iblis juga menghilang. Kini, hanya mata wawasan iblis yang tersisa, dengan 3 menit tersisa sebelum waktu mereka habis. Mata biru tua es yang biasa berwarna hitam pekat, dengan api biru tua menyala di tempat irisnya. Dengan mata ini, dia bisa melihat cacat yang jelas dalam formasi dan struktur tersembunyinya. Berkat mata ini, dia bisa melewati semua formasi yang diatur oleh Elder Emil dengan mudah. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu apa yang bisa dilihat oleh mata ini, tetapi dia juga bisa melihat benang-benang biru gelap yang aneh dan halus tersebar di seluruh zona terlarang. Dia tidak tahu apa yang dilambangkan oleh benang-benang itu. Dia perlu menjelajah lebih jauh sebelum dia bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Meskipun demikian, Es tahu dia tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, jadi dia segera mengeluarkan pelat formasi dan mencoba mengaturnya. Akan tetapi, dia terkejut ketika menemukan bahwa saat dia mengaktifkan pelat formasi tersebut, pelat tersebut langsung membusuk, dan dalam hitungan detik, berubah menjadi debu. Orang harus tahu bahwa itu adalah formasi tingkat 8, NOVEL-B, Jendot C. Om. Sialan, jangan bilang hanya formasi tingkat Ascension yang bisa bertahan di lingkungan seperti ini. Es hanya bisa memikirkan alasan ini, dan ekspresinya tidak terlihat baik. Bukankah ini berarti aku tidak bisa menyendiri di sini? Es merasa frustrasi ketika tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya langsung berbinar, bukankah ini saat terbaik untuk mengujinya? Sebelumnya, dia menunda banyak hal karena khawatir akan keselamatan Cirus. Namun sekarang setelah dia baik-baik saja dan situasi ini juga mengharuskannya untuk menguji salah satu hal yang telah dia tunda sebelumnya, dia tidak lagi ragu-ragu, malah, dia bersemangat. Jantung Es berdebar kencang karena harap-harap cemas saat ia dengan cepat mengubah 100 juta TP menjadi 10 juta HP dan memerintahkan sistem membuka ruang pemimpin rumah. Sistem dengan cepat mematuhinya setelah mengurangi poin rumah, dan rumah pencuri, yang terletak di area pencuri, tiba-tiba mulai mengalami perubahan besar. Terlebih lagi, diselimuti kabut hitam pekat, 3 pasang mata yang telah dalam keadaan mati suri sejak Es menyelesaikan proses kenaikannya tiba-tiba terbuka. Es sama sekali tidak menyadari hal ini. Bab 1140 Rumah Pencuri terwujud. Es berdiri tercengang di depan sebuah bangunan gelap gulita yang menjulang di tengah lanskap vulkanik, sangat menentang lingkungan sekitarnya yang berapi-api. Meski berdiameter 50 meter, bangunan ini tampaknya dibangun dari bahan yang menyerap semua cahaya. Permukaannya, halus seperti obsidian, hanya memantulkan sedikit cahaya dari kabut panas yang selalu ada. Akan tetapi, desainnya jauh dari kata biasa. Bangunan itu menyerupai kastil Goliat yang kokoh dan kokoh. Sebuah pintu masuk tunggal yang megah berfungsi sebagai pintu masuk, dibingkai oleh lengkungan besar yang menyerupai mulut yang menyeringai. Namun, fitur yang paling mencolok bukanlah arsitekturnya yang megah. Di atas pintu masuk, simbol burung hantu tanduk setan yang megah membentangkan sayapnya sebagai tanda kekuatan yang senyap. Diukir dari bahan yang tampak samar-samar bersinar dengan cahaya batin, tatapan tajam burung hantu itu seolah mengikuti siapapun yang mendekat. Lebih dari sekadar hiasan, sayap burung hantu yang terentang berfungsi sebagai papan reklame. Di setiap sayapnya terukir kata-kata dalam bahasa yang berkelap-kelip dengan cahaya yang tidak wajar, yaitu kata-kata dalam bahasa Dewa kuno, rumah pencuri. Tulisan itu tergantung di udara, sebuah pernyataan yang gamblang tentang asal-usulnya. Apa-apaan ini? Es benar-benar terdiam mendengar kejadian yang sama sekali tak terduga ini, yang terjadi setelah dia memberi perintah untuk membuka kunci kamar rumah pencuri itu. Es membayangkan kamar pemimpin rumah akan muncul di ruang rumah pencuri, dan kemudian dia akan dapat memasukinya seperti anggota lainnya secara langsung. Namun, di luar dugaannya, bangunan ini tiba-tiba terwujud, dan Es merasakan sesuatu terlepas dari dalam dirinya. Ketika Es memikirkan perasaan aneh ini, ia segera mencoba mencari rumah pencuri di tingkat atas ruang pencurinya. Namun, yang mengejutkannya, struktur rumah pencuri di atas awan gelap telah lenyap, dan ia tidak perlu bertanya kepada sistem kemana perginya.
Pada saat ini, perintah sistem tiba-tiba membangunkan S dari keadaan linglung, yang berarti ia tidak sedang membayangkan apapun. Sama dengan, ruang pemimpin rumah telah berhasil dibuka. Poin rumah, 10.092. Tanda hubung. Poin pencuri, 793.166.801. Tanda hubung. Ruang pimpinan DPR, lantai 2. Deskripsi, tempat tinggal bagi pemimpin rumah di rumah pencuri. Fungsi, 1. Manifestasi rumah pencuri. Deskripsi, pemimpin rumah hanya dapat memasuki ruang pemimpin rumah ketika rumah pencuri secara fisik terwujud di luar ruang pencuri hidup. Setiap kali pemimpin rumah memanggil ruang pemimpin rumah pencuri akan terwujud tepat di depan pemimpin rumah, tidak peduli waktu atau tempat. Fungsi, 2. Pertahanan rumah pencuri. Deskripsi, pertahanan rumah pencuri berhubungan langsung dengan pangkat pencuri. Rumah pencuri dapat bertahan melawan semua jenis serangan, harta, kemampuan, penyelidikan, surga. Tingkat pertahanan saat ini, tingkat ASCENSION 3, pencuri tingkat lanjut, awal. Catatan, tingkat pertahanan akan ditingkatkan seiring dengan kemajuan tingkat pencuri. Peringatan, jika rumah pencuri rusak hingga 95%, ia akan ditarik kembali ke ruang pencuri hidup, dan pemimpin rumah harus membayar poin rumah untuk memperbaikinya. Fungsi 3. Kamuflase pencuri. Deskripsi, rumah pencuri dilengkapi dengan kamuflase yang kuat dan kemampuan untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Rumah ini terhubung langsung dengan pangkat pencuri. NOVEL-BIN.com. Tingkat kamuflase saat ini, tingkat ASCENSION 3, pencuri tingkat lanjut, awal. Catatan, tingkat kamuflase akan ditingkatkan seiring dengan kemajuan tingkat pencuri. Peringatan, harta karun atau kultivator manapun dengan 2 tingkatan atau 2 alam yang lebih tinggi dapat melihat menembus kamuflase pencuri dengan indera bela diri roh dan indera jiwa roh. Fungsi 4. Tidak ada undangan, tidak ada masuk. Deskripsi, 1. Hanya anggota rumah atau pemimpin rumah yang dapat memasuki rumah pencuri tanpa undangan dari pemimpin rumah. Deskripsi, 2. Kultivasi orang luar akan sepenuhnya ditekan selama mereka berada dalam jangkauan pertahanan rumah pencuri. Deskripsi, 3. Masuknya paksa akan menekan kultivasi seorang kultivator sesuai dengan ranah kultivasinya. Deskripsi, 4. Pemimpin rumah dapat membatalkan masuknya orang luar kapan saja dia mau. Peringatan, penggarap atau harta karun dengan 2 alam atau tingkatan dapat memasuki rumah pencuri dengan paksa. Sama dengan. S menarik napas dalam-dalam setelah membaca semua fungsi yang dibuka oleh kamar pemimpin keluarga. Sejujurnya, dia agak bingung dengan kemunculan keluarga pencuri itu karena itu berarti dia akan sepenuhnya terekspos ke musuh-musuhnya. Namun ketika dia mempertimbangkan ketidakmampuannya untuk memasuki ruang pencurinya sejak awal, dan mengetahui bahwa harta ruang kehidupan membutuhkan wujud fisik agar seseorang dapat memasukinya, dan ruang pencuri tidak memilikinya, hasil seperti ini hanya sedikit mengejutkan tetapi tidak terduga. Selain itu, S cukup puas dengan tindakan pencegahan yang dipasang untuk menghindari perhatian sebanyak mungkin. Meskipun ia harus berhati-hati setiap kali menggunakan kamar pemimpin rumah, selama ia memilih lokasi dengan baik, ia dapat menikmati seluruh fungsi rumah pencuri. Keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Setelah mengagumi tampilan luar rumah pencuri itu yang suram namun megah, S akhirnya memutuskan untuk masuk, dan saat ia memikirkannya, pintu masuk yang menyerupai mulut menyeringai itu tiba-tiba mulai terbuka, membuka jalan bagi pemilik rumah itu. Puas dengan sambutan yang luar biasa, dengan senyum penuh harap di wajahnya, S melangkah ke pintu masuk sebelum pintu di belakangnya mulai tertutup. Melangkah melewati pintu masuk rumah pencuri yang megah, S mendapati dirinya berada di aula luas yang menentang logika. Sementara bagian luarnya hanya berdiameter 50 meter, bagian dalamnya membentang keluar sejauh 1000 meter yang tampaknya mustahil, persis seperti ruang pencurinya. Perbedaannya sangat mencengangkan, menciptakan rasa kagum dan gelisah secara bersamaan. Ruang yang luas itu diterangi oleh cahaya lembut dan halus yang berasal dari dinding-dinding yang menyerupai obsidian itu sendiri.
Cahaya internal ini menyingkapkan struktur yang mengesankan. Dinding-dinding sampingnya, halus dan mengilap seperti cermin gelap, hanya dihiasi dengan desain-desain rumit dan rahasia yang berdenyut dengan cahaya redup yang berasal dari dunia lain. S kemudian melihat 6 pintu besar di ujung aula, dibagi rata dan diukir di dinding kiri dan kanan. Masing-masing berukuran lebar sekitar 10 meter dan panjang 20 meter, diukir dari bahan yang sama dengan garis-garis biru tua pada interval yang terukur. Terlebih lagi, pada 3 pintu di sebelah kiri, terdapat ukiran kata-kata dengan tulisan berwarna biru tua di dalam simbol pencuri kecil itu, pencuri pembunuh, pencuri jahat, dan pencuri tak berwajah. S langsung tahu bahwa itu tidak diragukan lagi adalah ruang kultivasi para anggota rumah pencuri yang ada, sedangkan 3 ruang yang tersisa dengan plat nama kosong adalah untuk slot anggota yang tersisa. Namun perhatian S langsung tertuju pada dinding tengah di antara ruang kultivasi anggota asrama. Di sana terdapat bangunan yang lebih besar dan dihias dengan indah. Itu adalah pintu berukir rumit dengan warna biru tua, menggambarkan pemandangan kegelapan yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Di tengah pintu itu terdapat simbol pencuri yang mencolok, dan di balik sayap pintu itu tertulis, pemimpin rumah pencuri. Jantung S berdebar kencang saat ia tahu bahwa itu adalah penghuni yang telah lama ditunggu-tunggu untuk dirinya. Namun, ini bukanlah akhir dari bagian dalam, ada tangga spiral besar dari batu obsidian. Anak tangganya dibuat halus oleh jejak kaki yang tak terhitung jumlahnya, mendominasi bagian tengah belakang aula. Tangga itu memanggil ke atas, mengisyaratkan lantai 2 yang masih belum terlihat. Di bagian tengah aula yang luas itu terdapat ruang pertemuan yang megah. Sebuah meja persegi panjang dari batu obsidian yang kokoh dan mengilap membentang di bagian tengah, diapit oleh 3 pasang kursi berukir indah. Masing-masing dibuat dari jenis kayu langka dan berharga yang berbeda yang disusun di depan satu sama lain. Di bagian tengah atas, posisi kepala meja adalah singgasana gelap dengan patung simbol pencuri hitam kecil yang mencolok di atas rangka singgasananya. Jumlah kursi sama persis dengan jumlah orang yang tinggal di rumah pencuri, simbol hierarki dan persahabatan yang tak terucapkan. S benar-benar terpesona oleh desain interior rumah pencuri yang telah berubah total setelah ditingkatkan ke tingkat 2. Pada saat ini, 3 pintu megah dari 3 ruangan yang ditempati tiba-tiba terbuka, menarik perhatian S.